Korobin sekalian ditawarkan keris yang ada di sana itu. Itu maksudnya. Ya. Pokoknya nggak datang santet. Emang saya Gus Muhsin itu masa punya keris diamplasin. Wah, yang diceritakan orangnya ada. Itu namanya. Makanya akeh wong Jawa sing ora Jawa. Jadi. 1, 2, 3. Oh, jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau ini agak beneran ini. Diri dong ya. Kamu Korobin sekalian ditawarkan keris yang ada di sana itu. Itu maksudnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Habibul Mustafa wa ala alihi wa sahbihi alladziina hum ahlu sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadirin muhtaramin, para alim ulama, para penyusuh, mungkin khusus kepada Abah Nuril Arifin bersama ini dan keluarga besar dari Pondok Pesantren Abdurrahman Syabot Tunggal Jakarta. Yang saya hormati juga orang tua kita Abah Asul yang sedang menikmati sarapan. Berdingin. Wali Abdul. Masya Allah, Wali Abdul. Ya kan, yang tadi habis nyantap kita, sekarang beliau kalian yang nyantap. Ya kan sekali-kali ngecengin beliau lah ya kan. Masya Allah. Saya hormati juga Kanjeng Soeharto, Kombes Manji. Terus apa lagi? Oh, ini ada apa? Miftahul Falah, Sekjen. Jatmi. Ya, kemudian banyak sekali lah ini lah. Ya para sponsor, PDN, santri semua, Nabah, Kiai Nawawi Al-Madini, ya kan? Kiai Sobirin, ya enggak, beliau selalu ingat saya, dan saya selalu ingat soal datang kemari tergantung nasib. Gitu kan. Tapi alhamdulillah kita pentingin memang karena halal di halal, maka apapun yang terjadi saya tetap utamakan. Mudah-mudahan ke depan walaupun jarang-jarang, taruhlah paling lambatnya 3 bulan sekali saya mesti hadir. Paling lambat itu syukur-syukur 2 bulan kan gitu kan, saya ngamen juga kan gitu kan. Pokoknya nggak datang santet. Dan saya hormati juga ini sebabnya tidak lama nih ya ketemu di sini ibu-ibu semua, karena ini masih baru dalam konteks pembukaan. Maka kalau dalam tradisi saya orang Jawa, mohon maaf kalau yang bukan orang Jawa, kalau orang Jawa lebaran simpel, woi kosong-kosong, ya kosong-kosong. Ya udah, nggak punya salah, lah kosong-kosong. Iya kan? Lah kalau orang Gunung Kidul, orang Kudus, termasuk Kang Sobiri orang Pati, sambil di sawah itu, lalu sepeda itu kan orangnya masih di bawah, yang temennya masih di sawah, woi kosong-kosong ya, woi. Udah halal, simpel. Karena sebenarnya agama itu enggak ribet sebenarnya. Inilah yang sebenarnya bikin ribet itu kan kita sendiri sebenarnya. Terpaku dengan dogma. Apalagi kalau dogma yang menyesatkan. Mana satu musim, ntar itu wilayahnya Mbak Munawi lah. Nah bukan, kan ada Gus Muhsin juga ya kan. Nah, Gus Muhsin nanti kalau udah anggap gorok malah cerita. Cuma saya Gus Muhsin itu masa punya keris diamplasin. Wah, yang diceritakan orangnya ada. Itu kan mereka namanya. Makanya akeh wong Jawa sing
orang Jawa. Kalau lu nggak bisa tahan keris kasih sayang, enggak ya. Ini keris masa hilang, hilang pamornya hilang, udah hilang kan? Masya Allah, merdeka. Enggak, semalam saya nggak apa-apa ini mah apa ngomong kebiasaan kosong ya. Semalam saya ke Lampiri, kebetulan di Lampiri ada Sugeng Jawara, sebenarnya keturunan timur sama Jawa. Cerita, saya ketemu sama Ki Muksin dikasih keris, kan kerisnya begini. Ya di atas nih lagi. Tapi sama teman saya orang Gunung Kidul, alhamdulillah dengan kimia tertentu itu apa namanya? Warnanya bisa enggak kalau kan pamornya itu bisa muncul lagi. Dan itu ilmu baru kalau menurut saya. Oh ternyata apa namanya cairan-cairan tertentu, kimia tertentu itu bisa memunculkan kembali pamor-pamor yang tadinya. Loh ini jajannya sampai kiai apa penjual keris? Nah iya kan. Nah untuk berikutnya, saya tuh udah beberapa kali ngirik keris yang di sana. Sama kan nggak pun disuruh matur sama apa? Kesempatan. Nah, kesempatan kapan lagi nonton? Ya kan. Jadi juga diantaranya mohon maaf, saya sedikit cerita dikit lah. Saya memang tertarik dengan hal-hal yang seperti ini. Karena ini adalah kaitannya merawat Nusantara. Dan ini adalah diri satu bangsa. Kalau sampai ini hilang dari anak-anak muda, maka habis generasi yang berikutnya. Maka sampai kemarin saya tuh yang moderasinya Lebaran saya mudik. Habis Lebaran saya mudik lagi karena antar santri ke Kudus, kirim santri lah yang di Kudus, kemudian antar santri yang di Pati, kemudian antar santri lagi di Jawa Timur, di Banyuwangi tepatnya. Nah, ini temannya Abah di tempatnya Kiai Halim Abdul Halim Al-Khawas. Nah, itu adalah mendalami ilmu-ilmu yang sudah nyaris tidak ada. Ilmu jaduk, Morawa Rontek, ilmunya juga ini apa? Rangkah gunung. Itu beliau menguasai. Ini sedikit saya ceritakan. Maksud saya barangkali ada teman-teman yang memang mempunyai anak-anak muda siap untuk dikadir ke sana. Saya siap mengantarkan. Kenapa? Karena ini daftar. Karena ini adalah kaitannya menjaga Nusantara. Nah, di antaranya keris. Tadi sudah disampaikan sama Abah Ajud. Kenapa banyak yang membid'ahkan? Kenapa banyak yang memusyrikan akan keris? Ya karena ilmunya nggak sampai. Oh, ayo, 1.300.000. Ini sedikit saya sampaikan. Ada keris tertentu. Tadi kebetulan ada Kanjeng Soeharto. Beliau tentunya lebih paham. Pernah saya diceritain sama Gus Uli. Gus Uli kan kebetulan orang yang intrek. Ya, Julil Absor Abdallah. Ya kan? Nah, pas beliau di Jogja, itu ditunjukkan satu keris. Dan keris itu kan kalau ada tipe naga, ya entah itu naga Nogosonsro, entah Nogorojo, entah Nogobondo, kan cenderung dalam mulutnya itu berlubang. Dan lubang itu dikasih semacam kayak permata intan. Nah, kalau dalam ilmu muka-muka, ilmu klenik, ilmu mistis, pasti mempunyai mindset, oh ini tumbalnya, makanannya, kan begitu. Tapi begitu bisa dilogikakan, bahwasanya keris dengan besi tertentu, kemudian diberi permata tertentu, itu akan menjaga besi tidak korosi. Yang tadinya mistis karena dipindahkan pemahaman secara logika, secara logis,
maka yang tadinya berbau musyrik akan berkurang sedikit demi sedikit. Oh ternyata fungsi permata, fungsi intan itu sendiri adalah untuk menjaga bersih supaya tidak korosi. Yang tadinya mindsetnya orang itu, oh berarti apa? Khodamnya lah kalau katanya Mbak Munami kan kadang setengah dukun dia. Kalau iya kan cek khodam gitu kan. Oh khodamnya katanya minta makan atau minta yang sebenarnya yang sesat itu Munawi atau sampean? bisa jadi dua-duanya Pak. Nah ini penting untuk kita apa sinambungkan, untuk kita perpanjang supaya anak-anak cucu kita berpaham. Karena budaya kita sedikit demi sedikit dijajah, dikata-katain, dimaki-maki, kemudian kita nggak pede untuk mengakui itu. Ini baru Tepuk tangan. Satu lagi, ini sebagai closing statement aja. Masalah sesatren, kenapa sih orang yang di sawah kalau mau panen, termasuk mau maco ya, membaca kan ada sajen, ya kan? Sedekah lah istilahnya. Walaupun sajen tadi sukanya kan dicolongin sama orang Arif biasanya. Logikanya begini, leluhur kita ini sebelum kenal Hindu, Buddha, apalagi Islam, itu kan udah beragama sebenarnya. Kapitaya kan? Kapitaya itu kan sang yang taya. Sang yang taya itu kalau bahasa Sundanya taya itu ke ayah. Ke ayah itu nggak ada. Maksudnya bukan Tuhan nggak ada yang menyamai. Laisa kami sendiri syai'un. Dalam ini. Kali-kali jualan ayat lah. Nah kemudian sajen bagaimana sajen ceritanya? Orang yang sedang macul, nyangkul, itu berapa ribu, berapa ratus ribu, mungkin jutaan cacing yang terbunuh. Dengan tidak sengaja dipacul, dicangkul. Kita telah membunuh makhluk Allah, telah membunuh makhluk Tuhan, sengaja atau tidak sengaja. Maka bentuk permohonan maaf kepada makhluk-makhluk Allah yang telah kita bunuh adalah berdamai dengan alam berupa sesaji. Nah kalau dipahami sesaji siapa? Seperti itu, nggak ada unsur namanya musyrik. Maka kalau perlu nanti kan dari mana saja ada tumbang itu doang kan? Habis. Ya kenapa bikin tumbang hanya orang tahu? Lu iya kan? Sebenarnya ada. Ini Kang Sobri kalau masih di Pati, apalagi Kang Sobri di Malwapati, tempat kerajaannya Anggi Dharma. Adiknya siapa namanya? Madrid yang asli orang Malwapati. Itu bikin tumpuk segede-gedenya. Nah tujuannya apa? Yaitu untuk menjaga supaya kita dengan alam, kita dengan kepada sesama manusia, kita kepada Sang Pencipta, jangan sampai menjadi satu dengan satu yang lain yang tidak konek, yang tidak nyambung. Maka ada istilah hablum minallah, hablum minannas. Mungkin kalau saya panjang-panjangin, saya seperti pemerintah bacun. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.